Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Buya beserta keluarga, memang ini sering dibahas oleh Buya sendiri tentang talak Buya ya. Talak 1, 2, 3 lah. Kalau 3 harus diselingi dulu gitu. Cuma ini yang jadi permasalahan di masyarakat ini Buya. Ketika orang itu mengeluarkan talak. Nah, ini ada beberapa pendapat itu harus undang lebih lagi gitu Pak. Kiai lagi atau dinikahkan kembali, ini perlu apa tidak untuk talak 1 dan talak 2? Karena sering berkembang di masyarakat demikian itu Bu ya. Kemudian untuk yang talak 3, kadang-kadang kan secara hukum agama kan sudah bercerai Bu ya. Tetapi secara hukum pemerintahan itu belum. Nah ini kadang masyarakat ini suka lupa bahwa dia sudah bertalak 3. Nah ini mohon penjelasan Bu ya. Kalaupun mereka kembali ini bagaimana kan begitu. Seharusnya kan diseling dulu kalau bahasa Jawa Pak. Itu satu Bu ya. Ini yang permasalahan di masyarakat, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang nantinya dianggap berzina. Ini yang dikhawatirkan Bu ya. Itu ya kekhawatiran kami. Demikian Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang cerai. Cerai ada di dalam Islam itu untuk belajar, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Maka yang mencerai dengan melampiaskan amarahnya akan kecewa di balik perceraiannya. Sehingga perceraian itu diberikan oleh Allah kepada kaum pria. Sebab kaum pria lebih bisa mengontrol akalnya, tidak diberikan kepada perempuan yang lebih lembut perasaannya. Jadi semuanya punya kelebihan, jangan dianggap perempuan rendah di sini. Maka tidak usah, jangan dikatakan perempuan lemah akalnya. Oh tidak, perempuan itu telah dikuasai dengan kelembutan kasihnya. Itu buktinya apa? Tidak ada bapak-bapak berani nyedot ingusnya yang sang anak, hanya ibu saja itu. Mencebok ya anaknya dengan belepotan itu hanya ibu-ibu, bapak-bapak jarang banget itu. Itu kenapa? Bukan perempuan itu tidak berakal, cuman kasih sayang melampaui akalnya. Bapak-bapak mikir, ih kan gitu ya. Bapak-bapak suka begitu. Itu adalah bapak-bapak. Makanya maha kasih Allah memberikan hak talak kepada kaum pria. Makanya kaum pria diberi oleh Allah kelebihan akal, jangan kayak perempuan dikit-dikit main cerai. Ini kan laki-laki sudah tidak laki-laki lagi, dikit-dikit main cerai, ngancam cerai dan sebagainya. Ini adalah laki-laki setengah perempuan itu namanya. Laki-laki di saat mencerai berpikir matang, kapan aku harus mencerai, sudah mendiskusikan, merencanakan, setelah itu menjatuhkan cerai. Dan cerai itu adalah 1, jangan langsung 3. Cerai 1 itu belajar setelah istri diberi pendidikan di cerai 1 agar berbenah dan sebagainya. Sehingga dalam cerai 1 pun seorang wanita boleh berdandan lebih cantik lagi biar suaminya nyesel, balik lagi yuk, gitu di masa idahnya. Ada, bahkan boleh tampak sebagian. Ini boleh tampak auratnya, tampak ini, masa tampak rambutnya lebih cantik, cerai 1 masa idah. Nah, barangkali setelah itu akan berubah sang suami yang mencerai dan istrinya bisa memperbaiki lagi, baru cerai kedua. Kalau cerai ketiga sudah berlebihan, mungkin sama-sama suaminya keras kepala atau istrinya susah dididik, maka ada cerai 3 semacam itu. Nah kalau cerai kemudian setelah lagi seorang suami mengatakan cerai, sudah jatuh cerai, nggak usah pakai 4, 5, 6, 7 sebagi sang suami mengakui dan istrinya juga sadar itu semuanya tahu, selesai. Jatuh cerai diucapkan oleh lisannya. Adapun kalau pakai catatan nanti khilaf, bukan khilaf, itu adalah masalah kinayah, tinggal ditunggu niatnya. Tidak perlu pakai bukti ulama 4, 5, 6, 7, tidak usah. Hanya ulama itu adalah barangkali ditanya, mungkin di situ adalah kampung awam, tanya kepada ulama sah atau belum. Biasanya ulama bertanya, kamu ngomong apa sih? Sebab kalau orang lagi marah itu masih, yuk kita pisahan aja, sudah dianggap ngomong cerai. Padahal pisahan maksudnya kita ngeredam hati dulu deh, kalau kita ketemu kayaknya berantem terus. Begitu, kamu bikin kesel sih. Itu jadi berpisah sesaat bukan berarti cerai. Maka biasanya ustadz itu bertanya, kamu ngomong apa dan kamu mendengar apa, itu ditanya dulu. Baru kalau saya ngomong begini, oh ini ya sudah dihukumi bahasanya telah cerai, bukan untuk jadi saksi terjadinya perceraian, bukan seperti itu biasanya. Kalau memang ada sudah terbukti sang laki-laki mengucapkan kalimat cerai yang pasti kalimatnya soreh atau kinayah dengan niat, sudah jatuh cerai, biarpun tidak disaksikan oleh siapapun, biarpun tidak ada di depan mahkamah. Ini ada di dalam mazhab kita. Baik, kemudian
Jika cerai 3, ya sudah. Semuanya dalamnya kesadaran beragama. Kalau seorang suami terlanjur mencerai 3 istrinya, tidak boleh lagi dia bertemu. Tidak ada pernikahan lagi dengannya kecuali ada muhallil. Biarkan wanita itu, karena dianggap suami yang mencerai 3 sudah berlebihan dia. Mungkin dia zalim, mungkin dia perempuan, laki-laki yang sehingga jangan diseksa terus perempuan itu dengan laki-laki yang semacam itu. Biarkan dia mencoba dengan laki-laki lain. Setelah itu apa? Kalau bahagia, alhamdulillah. Kemudian kalau nggak kembali lagi, ya biar sengsara, itu suami ngapain main cerai. Itu pendidikan sebetulnya. Itu pendidikan bagi kok main cerai sampai 3. Ini kan yang punya cerai kan suami. Kenapa kok mencerai 3? Berarti berlebihan ini suami. Marahnya berlebihan. Sehingga dihukum. Tak tahu ya istri yang menikah dengan laki-laki lain dengan halal, dengan bahagia, selesai kisahnya. Lalu bagaimana dia? Cari lagi. Sebenarnya kesadaran beragama ini. Ya, kalau sudah kesadaran beragama tidak boleh. Tapi yang nggak kuat dan sebagainya sudah terlanjur nggak ucapkan ini. Aku pengen kembali lagi, maka biarkan istri itu menikah lagi dan tidak boleh diniatkan, hei istriku, mantan istriku kau nikah, nanti setelah itu kau minta cerai balik lagi. Enggak ada kesepakatan begitu. Biarkan berjalan sebagaimana wajarnya orang menikah, mengambil pilihan yang bagus, yang soleh dan sebagainya. Dan bukan dengan muhalil pinjaman sewaan tes musta'ar, bukan kontrakan laki-laki sewaan, karena menjadi muhalil sewaan itu adalah memang secara hukum fikih memang menjadikan sang perempuan tadi bisa kembali kepada istri suami pertamanya, tapi halnya semakan itu adalah tidak bertentangan dengan akhlak. Seperti kambing pinjaman untuk jadi muhalil dibayari, setelah menggauli mantan istrinya suruh mencerai, setelah mencerai memang secara fikih iya, tapi secara adab tidak. Intinya semacam itu. Jadi kesadaran dan beragama. Maka kalau seorang suami sudah mencerai 3, Anda harus insyaf, itu adalah 3, selesai. Anda berpikir kehidupan yang baru lagi yang lebih indah. Adapun perceraian yang sudah terjadi tidak boleh menjadikan anak korban, sebab di dalam Islam tidak ada broken home. Broken home itu adalah Islam. Sebab di dalam Islam imsak bi ma'ruf. Kita memegang seorang istri di bawah naungannya dengan baik, atau tasrih bi ihsan di saat melepas sang istri dengan baik-baik. Sehingga dalam Islam perceraian apa? Ada mut'ahnya. Suami memberikan mut'ah. Mut'ah itu adalah kesenangan hadiah. Hadiah kecil-kecilan, gede-gedean, bisa saja rumah, bisa saja seorang mantan suami berkata, wahai mantan istriku, memang kita tidak bisa bertemu, akan tapi ini hadiah. Aku belikan rumah dan aku carikan suami yang baik. Wah, cakep. Dia lebih ganteng dari aku. Lebih hebat dari aku. Lah ini laki-laki hebat tuh begitu. Sudah mencerai 3 masih menggandoli dan sebagainya. Ini model laki-laki apa semacam itu? Halal haram. Ini harus betul-betul dijaga. Sebenarnya semuanya kembali kepada kesadaran di dalam beragama dan kesadaran dalam berkasih sayang. Terjadinya perceraian langsung 3 sampai 3 itu adalah sudah melewati fase-fase belajar tadi. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya indah di dunia hingga kelak di surga. Yang sudah terlanjur bercerai, jangan jadikan anak korban. Ketahuilah, seorang istri, mantan istri Anda, seorang janda akan menjadi janda istimewa ahli surga kalau Anda tidak menanamkan kebencian di anak Anda kepada mantan suamimu, kepada ayahnya. Sebab sebagian ibu bikin anaknya masuk neraka. Tahu tidak kau ayahmu? Dari kau di kandungan ya, sampai anaknya pokoknya benci, sampai ingin bunuh anak ayahnya. Ini ibu gagal ini, ingin menghantarkan anaknya ke neraka. Sejahat apapun ayahnya adalah ayahnya. Difahamkan ayahnya bercerita, kamu tahu ayahmu kan sayang? Iya, ayahmu. Nanti kamu berjanji, kalau kau sukses, selamatkan ayahmu. Mama, Umi tidak bisa lagi dengan dia. Saya tapi ayahmu adalah ayahmu. Itu nasihat baik. Seorang suami nasihat yang baik. Sayang kau tentang ibumu tahu. Oh ibu gini. Tidak boleh. Itu adalah ibumu. Ya. Sejelek apapun yang kau dengar, ibumu adalah ibumu. Berjanji kalau kau sukses muliakan ibumu. Siap sayang? Oke. Memang ayah tidak bisa lagi ketemu dengan ibumu. Ibumu biar menikah ayah. Diajari begitu, bukan diajari bermusuhan di dalam Islam. Maka nggak ada tasrih bi ihsan. Dilepas dengan cara baik-baik. Itu yang ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.